Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita selalu mengawali dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus Allah menganugerahkan berbagai rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Tanpa rahmat dan nikmat Allah, tentu kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu ini. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita i'tikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini, mari kita saling tazkirah, saling berbagi. Mudah-mudahan beberapa menit yang kita gunakan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Kita melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada malam yang lalu, bahwa banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quran juga Allah sering mengulang, mengingatkan kita supaya kita tidak berdusta, berbohong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini dalam surah Ar-Rahman 30 lebih Allah ulang kalimat ini. Bukan berarti Allah tidak ada bahasa lain. Allah kaya dengan bahasa, tapi Allah sayang kepada hamba-Nya. Selalu diingatkan dengan nikmat yang sudah diberikan itu. Maka dengan nikmat yang mana lagi kamu mendustakan Tuhanmu? Apa nikmat lagi kita dustakan? Tidak ada. Saya kira semua kita sudah merasakan, kalaupun tidak lebih, tapi mencukupi. Semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memberikan tanpa kecuali kepada makhluk dan hamba-Nya, termasuk kita sekalian. Semua makhluk tidak dapat mempertahankan eksistensi keberadaannya tanpa ada pancaran dari Allah yang maha abadi.
nggak ada panas, nggak ada matahari, nggak ada hujan, kita juga tidak sanggup menghadirkan rahmat Allah hujan itu. Nggak ada sisa-sisa ruang yang tidak harus kita mensyukuri rahmat yang diberikan kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quran tidak kurang 30 kali lebih Allah sebutkan, sandingkan salat dengan zakat. Ada yang menyebutkan 27, 32 sampai 92 kali disebutkan oleh Allah dan disandingkan antara salat dan zakat. Dan ini menunjukkan sesuatu hal yang penting kita terus mengkaji dan memahami. Kenapa Allah menyebut sampai jumlah sekian kali? Ada sisi lain, Allah senang dengan yang ganjil. Dijadikan bumi 7 lapis, langit juga 7. Allah senang dengan al-bitru, ganjil. Tapi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya di dalam beberapa penjelasan Rasulullah antara lain kita disuruh selalu mengkonstruksikan diri kita dengan rasa syukur ini. Para ulama banyak membahas, baik ulama hadis, ulama fiqh, antara lain hadis riwayat Muslim, iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam ini wafat, meninggal dunia, kita ini semua kan ada masa akhir, an-nihayah, tapi kita nggak tahu kapan masa akhir hidup kita itu. Hanya Allah yang tahu. Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, putus karena hubungan dengan amal itu, dengan dunia ini, putus amalnya, dan hubungan dunia nggak ada lagi kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Di sini para ulama hadis mensyarah, dipahami ini adalah wakaf. Hampir semua kita lihat disyarah oleh para ulama hadis. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dan juga para ulama lain dalam kitab-kitab fiqh itu menjelaskan wakaf, sedekatin jariyah mengalir, au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, terus akan ada abadi dan hubungan dengan kita nanti di akhirat, ilmu yang bermanfaat, bisa diambil manfaat oleh orang lain. Taman, sebuah pendidikan di daerah, membangun lagi daerah, mengajar, mendidik, dikembangkan lagi oleh anak-anak muridnya, terus sambung menyambung, diambil manfaat oleh generasi, oleh murid-muridnya. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Tahu anak yang salih, anak yang salih yang senantiasa berdoa kepada kedua orang tuanya.
di salat atau dimanapun dia berada, dia berdoa kepada kedua orang tuanya. Itulah anak yang salih. Kalau anak yang salih, yang tidak salih, ya tidak pernah ingat lagi kepada kedua orang tuanya. Adalah di alam barzakh sana. Kalau anak yang salih, Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampun pada dirinya, pada kedua orang tuanya, seperti sudah pernah mendidiknya di waktu kecil. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud amal jariah, perbuatan yang mengalir terus menerus pahalanya, adalah wakaf, bukan amal atau pemberian dengan cara-cara akad yang lain. Tanah siu, lapan dari tanah belang, tak wakafkan, tak ikrarkan dengan tulus ke masjid, ke musala, ke manasah, yayasan pendidikan, atau ada rumah kita serahkan sebagai wakaf, tempat pendidikan tahfidz misalnya, atau ada toko kita wakafkan, kita ikrarkan untuk masjid. Pada nazir, nazir yang mengawasi selama ini wakaf itu tetap ada menghasilkan manfaat, terima oleh mauquf alaih, maka selama itu pahala itu terus mengalir sedekah jariah. Subhanallah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Jalalain juzuk 1 halaman 42 itu juga diberi perumpamaan di dalam tafsir Jalalain ini, karena keterkaitan bagaimana nilai nominal pahala yang akan diberikan oleh Allah lewat sedekah, lewat wakaf dan sebagainya. Masal diberi contoh sifatun nafaqatil ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Sifat nafaqah, infak atau sedekah yang kita keluarkan ini dikutip ayat Al-Baqarah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Harta bisa benda tidak bergerak, tanah, atau kita infak, kita bangun masjid, atau kita sedekahkan, wakafkan satu rumah dan seterusnya. Perumpamaan Allah jelaskan seperti itu. Perumpamaan banyak masal di dalam Al-Quran, contoh-contoh yang diberikan untuk kita ambil iktibar. Fi sabilillah, tapi di jalan Allah, bukan jalan maksiat, di jalan Allah. Menegakkan agama, syiar agama, memperkuat syariat ini, ya. Bukan hanya diri kita, jiwa, tapi harta kita berikan di jalan Allah untuk menegakkan agama dan syariat ini. Artinya ta'atan, ketaatan, keikhlasan,
Jadi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Demikian Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya. Seperti satu biji, kama salih habbah, satu biji, ambatat sab'an sanabila, Allah menumbuhkan 7 tangkai. Setiap biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Apa hebatnya nominal, dorongan motivasi yang Allah dorong hamba ini. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada tiap-tiap tangkai itu Allah munculkan 100 biji lagi. Kalau tadi 1 jadi 7, tiap-tiap tangkai itu 100 biji lagi ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dahsyat sekali. Ibu sidang jamaah sekalian, dahsyat sekali perumpamaan. Ini Al-Quran, wahyu Allah, qat'i sifatnya, pasti, tidak dzanni. Fakadzalika nafaqatuhum tadha'afa sab'umi'atin zi'fin. Demikianlah oleh penulis tafsir Jalalain ini, demikianlah nafkah, infak yang kamu berikan itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 ganda. Satu kita berikan, tapi jadi 700 ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yudha'if, dan Allah yang menggandakannya. Itu hanya zahir, sifat Allah menggandakan, tak perlu dipertanyakan. Tapi buktinya dalam hidup kita berkah. Nanti kita buktikan di akhirat, akan Allah nampakkan kepada kita sekalian. Kita meyakini, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, semua amal salih tersimpan di Lauh Mahfuz, tempat yang sangat luas, sangat kuat. Lauh Mahfuz, lembaran yang sangat luas dan sangat kuat. Di dunia ada tabungan, ada deposito di bank, ada tabungan rekening kita simpan di bank. Di dunia ada deposito, ada rekening kita. Di langit pun juga ada deposito kita, rekening kita nanti. Semua amal ini di Lauh Mahfuz tercatat dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Deposito kita nanti adalah infak, sedekah, wakaf, amal-amal salih lainnya pernah kita berikan. Tidak pernah berkurang. Dunia mungkin berkurang di dunia ini, setelah kita berikan mungkin kurang sedikit harta. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, di langit semakin dia bertambah, terus bertambah, terus bertambah, tak kurang, digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu, jangan bimbang. Di dalam surat Asy-Syura ayat 23 juga dengan indah sekali Allah mengingatkan kita, menghubungkan dengan apa yang ditulis di dalam tafsir Jalalain tadi. Dzalikal ladzi
Yubasyirullahu ibadihi alladhina amanu wa amilus salihat. Demikianlah karunia Allah. Allah menggembirakan dengan nilai nominal yang kita infak, yang kita sedekah, yang kita wakaf di dunia ini. Demikianlah kata Allah, karunia yang nanti Allah beri kabar gembira lagi kepada kita sekalian, kepada hambanya, alladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal salih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakan, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah olehnya, la as'alukum alaihi ajran, saya tidak pernah meminta imbalan, kata Allah, sedikit pun ujrah, balasan, kompensasi. Tak pernah Allah meminta kembali balasan sedikit pun yang Allah berikan kepada kita sekalian. Takkan la as'alukum alaihi ajran, saya enggak pernah meminta sedikit pun ujrah, balasan apa yang sudah saya berikan dengan nilai yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tak bisa kita hitung. Kalaupun kita hitung tak mampu kita jumlahkan. Begitu banyak nikmatnya Allah. Tapi Allah sedikit pun tak pernah meminta dari kita ujrah, imbalan, kompensasi yang sudah Allah berikan siang dan malam kepada kita sekalian. Illal mawaddata fil qurba, melainkan yang dia harapkan adalah bagaimana kita saling menumbuhkan rasa cinta sesama kita, hormat, menghormati, mulai diri kita di rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, sayangilah dia, anak kita, jiran tetangga, di kantor, di birokrasi, saling menghargai antara satu dan yang lain. Siapapun, ukhuwah mawaddata fil qurba. Tapi yang Allah harapkan itu kedamaian di antara kita, ukhuwah di antara kita. Tidak diminta materi, maddah, kekayaan kita lagi oleh Allah, tidak. Tapi hanya bagian kecil kalau kita ingin memberikan, lewat zakat kita, lewat infak kita, lewat sedekah kita, lewat wakaf kita. Ya, itu pun tidak seluruhnya. Kalau zakat palingkan 2,5 sampai 5-10%, tak semuanya pun Allah minta kepada kita sekalian. Kenapa kita harus kikir? Kenapa kita harus bakhil? Allah tidak meminta untuk dia, tapi yang dia minta memperkuat rasa kasih sayang. Illal mawaddata fil qurba, rasa kasih sayang sesama kita. Oh, ada anak yatim, kita panggil ke rumah, kita beri makan, kita beri pakaian. Oh, ada orang miskin, kita tunaikan zakat lewat Baitul Mal, disalurkan kepada fakir miskin dan sebagainya. Tapi jangan juga orang Baitul Mal minta bagian, tak boleh. Itu hak orang miskin. Amil itu mengatur. Di lapangan juga jangan suka minta. Bandar rumah du'afa nyanti kurtuh sertuh satu. Kamu nasinan hak ke masyarakat 5 juta. Apa-apaan itu? Ada itu hak orang miskin, lain kita berikan. Jangan tak cutiat lagi ya, minta fee. Akhirnya nanti rumah du'afa tinggal 60 juta. Nah WC ya namun na WC, nah rumah na jendela dan sebagainya. Malain kita berikan untuk fakir miskin. Allah sendiri tidak meminta. Kenapa kita harus meminta?
Allah sendiri tidak meminta. La as'alukum alaihi ajran. Allah tidak pernah meminta ujrah, imbalan, kompensasi dari apa yang sudah pernah diberikan kepada kita sekalian. Seperti juga orang tua mendidik anak, sekolah anak, S1, S3, kesehatan dan sebagainya. Tak pernah juga orang tua meminta kompensasi, bayar deh, bayar. Kamu sudah ada kerja, sudah apa, bayar. Tak pernah juga orang tua minta sama anak. Subhanallah. Iya, yang disuruh diminta oleh Allah mawaddata fil qurba, kasih sayang itu dengan kekayaan dan rezeki yang Allah berikan. Tate barakallah, kasih sayang ihsan di antara kita. Wa may yaftariqa hasanatan tazid lahu fiha hasanah. Barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan hasanah, tazid lahu fiha, Allah akan menambah dari apa yang kita buat. Walaupun satu kita buat kebaikan, tapi Allah terus menambah, tazid lahu fiha hasanah, berlipat ganda hasanah dan kebaikan dan diberikan kepada kita sekalian. Innallaha ghafurur syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan Allah juga Maha tempat kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Di sinilah perlu qalb. Di sinilah perlu fuad. Qalbun segumpal daging yang berada di dalam dada setiap diri kita, yang bisa bergetar seiring dengan perasaan karena terharu dengan sesuatu anugerah Allah. Ada orang seperti pergi haji, umrah, terharu ketika bersedekap di dinding Ka'bah, meneteskan air mata. Hati itu bergetar, kalbu kita bergetar karena terharu, karena sedih. Ya Allah, kenapa sampai di rumahmu ya Allah? Meneteskan air mata. Tak ada orang yang ketika berdoa di Hijr, di pintu Ka'bah, di Multazam, di makam Ismail tak pernah meneteskan air mata. Subhanallah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun getarannya berbeda-beda. Kalau fuadun juga hati. Fuadun itu pusat kecerdasan hati, yang posisinya ada juga di otak. Kalau kalbu ada di dada, tapi fuadun kecerdasan itu ada di otak. Otak kita masing-masing. Ada otak kiri, ada otak kanan. Fungsi secara medis, secara kesehatan, ada fungsi otak kanan, ada fungsi otak kiri. Allah muat kepada kita. Di mana perasaan ketika bergejolak? Ini terjadi di otak. Suku mulai ban kabengeh setan bak mata. Tak kempok bunuh. Orang yang membunuh orang Aceh, bunuh orang Aceh. Ada yang membunuh, sadis, disiksa lagi, diperas lagi, dan sebagainya. Itu setan, bukan manusia. Manusia setan, nggak ada rasa kasihan. Ketika itu bergejolak, ini terjadi di otak, tapi getaran ternyata terasa di dada, di organ jantung bergetar. Jadi kalau kita mendengar ayat-ayat Allah dibaca, bertambah iman. Mendengar nama Allah disebutkan, bergetar hati. Otak menerima sinyal, suara panggilan azan, suara panggilan Allah. Sinyal itu bukan hanya di otak mengirim kepada fuadun, bergetarlah hati.
bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah, kata Allah, dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang, jadi tentram, damai, bahagia. Ya. Kita cari di mana suara dan sebagainya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, diperdengarkan nama Allah, maka gemetar wajilat qulubuhum, hati ini gemetar, fuadun, karena terasa nikmat perasaan Allah yang panggil, Allah yang ajak kita kepada jalan kebenaran al-haq. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Allah lah yang menampakkan, yang melimpahkan nikmat secara nyata, secara wujud kepada kita seluruh makhluk di setiap detik. Seandainya pancaran kasih sayang Allah terhenti, barang sedetik saja terhenti, udara tidak ada lagi, mati semua. Oksigen tidak ada lagi, mati semua. Atau udara bervirus, kita hirup, jadi penyakit semuanya dan sebagainya. Karena pancaran kasih sayang Allah. Dengan demikian, kalau ini terjadi pasti akan menimbulkan dampak yang sangat fatal ya dari makhluk di bumi ini. Maka Allah mengatur sunnah ini secara seimbang, tawazun. Semua bisa hidup dalam ruang space walaupun hari ini panas. Kita masih ada anugerah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bisa hidup dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Maka tidak ada ucapan kita sidang jamaah sekalian kecuali kita selalu mengatakan, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Dan ya Allah, jauhkan daripada kami segala dosa kekhilafan, dan jauh ya Allah daripada kami segala ujian dan musibah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian beberapa intisari di mana kita mendekatkan diri dan menyambung silaturahmi antara satu dan yang lain, bukan hanya kebencian. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.